Berlatar di negeri Sakura alias Jav HD, Jepang, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada dua orang anggota polisi hutan yang sedang berpatroli. Kala itu mereka sedang berada di sebuah hutan bernama Aokigahara, di mana hutan ini dikenal sebagai hutan yang sangat misterius dan tempat bagi orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba mereka dibuat terkejut saat melihat dua anak kecil yang keluar dari dalam hutan, namun dengan kondisi pakaiannya yang kotor belepotan. Mereka kebingungan dari mana kedua anak ini berasal dan kenapa mereka bisa tiba-tiba keluar dari dalam hutan. Namun kedua polisi hutan ini tidak ambil pusing, mereka pun segera membawa kedua anak tersebut untuk diamankan. Dan inilah dia film Suicide Forest Village. Selang beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan kepada seorang konten kreator cantik bernama Akina. Ini parasnya di mana ia nekat mendatangi hutan Aokigahara sendirian sambil live streaming. Tujuan beliau datang ke tempat itu hanya ingin menjelajahi hutan tersebut demi bisa memberikan tontonan menegangkan untuk para viewersnya. Diketahui hutan Aokigahara ini merupakan hutan yang sering menjadi tempat bunuh diri. Maka dari itu Akina merasa live-nya akan meledak atau viral jika ia berhasil menjalani penjelajahan ini. Tak luput, Akina juga sudah mempersiapkan segala tetek bengek peralatan seperti GPS, kompas, dan tali merah yang ia ikatkan pada tubuhnya. Tujuannya supaya ia tidak tersesat saat kembali pulang. Namun saat sedang fokus menjelajah, tiba-tiba Akina melihat seorang pria yang sedang berjalan sendirian masuk ke dalam hutan. Dan para viewersnya yang menonton langsung meminta Akina untuk segera mengejarnya, khawatir jika pria tersebut berniat mau bunuh diri. Lantas Akina pun berusaha memanggil-manggil pria itu, "Sumimasen, omachi kudasai, permisi, tunggu." Namun pria itu tidak mendengar Akina dan terus berjalan menaiki bukit, sampai-sampai membuat Akina terjatuh saat mengejar pria tersebut. Akan tetapi saat kembali mengejar, pria itu menghilang seketika entah kemana boa. Nah, disinilah Akina dibuat sangat ketakutan saat melihat pepohonan bergerak sendiri, ditambah GPS dan kompasnya yang tiba-tiba rusak atau error. Namun beruntung Akina masih punya tali yang ia ikatkan pada tubuhnya. Karena terlanjur takut, Akina pun langsung kembali pulang mengikuti tali tersebut, berharap bisa kembali ke tempat awal. Namun ternyata tali tersebut mengarah pada pohon yang digunakan seseorang untuk gantung diri. Ternyata orang yang tadi diikuti oleh Akina adalah arwah yang sudah tewas gantung diri. Akibat melihat jasad itu membuat Akina pingsan dan live streaming pun mati seketika. Sedangkan para penonton yang melihatnya pun ikut khawatir. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada salah satu penonton Akina yang bernama Hibiki, di mana ia tinggal bersama sang nenek yang bernama Yumiko dan sang kakak bernama Mei. Cok, cantik banget ini si Mei. Jadi si Hibiki ini merupakan anak yang tidak pernah bergaul dengan anak seusianya. Bisa dibilang introvert. Sehari-harinya ia menghabiskan waktu hanya berdiam diri di dalam rumah sambil membaca artikel dan blog yang berbau horor. Dan hal tersebut membuat sang kakak yaitu Mei marah pada Hibiki karena Mei ingin Hibiki pergi bermain keluar dan bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu Mei mengajak Hibiki untuk membantu temannya yang merupakan pasangan pengantin baru bernama Miu dan Teru. Karena esok hari mereka akan pindah rumah, jadi mereka membutuhkan bantuan untuk mengangkat barang-barang. Akan tetapi, di saat yang lain sedang sibuk mengangkat dan membereskan barang, penglihatan Hibiki terus terfokus ke arah kolong rumah. Si Teru yang penasaran pun mencoba mengecek ada apa sebenarnya di bawah sana. Setelah dicek, Teru menemukan sebuah kotak aneh dengan bentuk yang menyeramkan. Lantas dirinya pun mencoba membuka kotak itu. Namun ketika mau membukanya, tiba-tiba Hibiki berteriak ketakutan. Ditambah si Miu yang seketika mual-mual. Pada akhirnya mereka pun tidak jadi membuka kotak tersebut.
Kemudian mereka pun mencoba mencari tahu tentang kotak itu di internet, di mana pada website yang mereka temukan bahwa kotak tersebut merupakan kotak yang sudah terkutuk dan jangan pernah membukanya. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut, lantas mereka pun memanggil teman mereka yang bernama Shinjiro, di mana Shinjiro menyuruh mereka untuk membawa kotak itu ke kuil, karena di kuil ada ayahnya yang mengerti tentang hal-hal aneh seperti ini. Kemudian tak berselang lama, datang agen properti yang melihat kotak misterius itu. Ia meminta maaf pada Teru dan Miu karena ia tidak mengetahui ada barang aneh di rumah yang dijualnya. Lantas beliau pun berniat mau membuangnya. Akan tetapi saat sedang berjalan ke arah mobilnya sambil membawa kotak itu, tiba-tiba Singkat cerita, malam pun poek. Kala itu Hibiki sedang mencari tahu lewat video-video yang ia tonton tentang kotak misterius tersebut, di mana Hibiki mendapatkan petunjuk bahwa siapapun yang berhubungan dengan kotak itu maka akan mendapatkan masalah atau kesialan, dan yang lebih parahnya sampai kematian. Tak berselang lama muncul Mei yang mendapatkan kabar dari Teru, di mana ia memberitahu bahwa sekarang Miu dirawat di rumah sakit Hermina. Lantas Mei, Hibiki, dan Shinjiro langsung datang ke rumah sakit untuk menjenguk Miu. Saat berada di area rumah sakit, Shinjiro bertanya-tanya pada Teru, "Oi, kenapa istrimu bisa tiba-tiba sakit?" Lantas si Teru pun menjawab, mungkin hal ini diakibatkan dari kotak misterius itu. Dan pada keesokannya, Shinjiro pun membawa mereka semua dan kotaknya ke kuil tempat ayahnya berada. Di sana pun mereka disambut baik oleh ayah Shinjiro yang dipercaya sebagai orang pintar alias dukun. Kemudian ayah Shinjiro menyuruh mereka semua menginap 1 hari di kuil ini karena untuk mengidentifikasi kotak tersebut perlu memakan waktu. Singkat cerita, malam pun poek. Hibiki yang tidak bisa tidur, dirinya pun mencoba berjalan melihat-lihat isi kuil, hingga tak sengaja ia melihat ayah Shinjiro sedang menjalankan ritual untuk kotak itu. Dan tiba-tiba hal menyeramkan pun terjadi, di mana Hibiki berhalusinasi melihat banyak sekali arwah gentayangan yang bermunculan. Beruntung hal menakutkan itu berhasil disadarkan oleh Mei yang datang saat Hibiki ketakutan. Ternyata 1 hari tidaklah cukup untuk mengidentifikasi kotak tersebut. Maka dari itu, ayah Shinjiro mempersilahkan mereka untuk kembali pulang, sementara dirinya akan terus mencari tahu tentang kotak ini. Kemudian pada keesokan harinya, Hibiki pergi ke hutan Aokigahara bersama beberapa teman komunitas horornya. Mereka semua sangat penasaran dan ingin merasakan langsung seseram apakah hutan tersebut. Namun baru saja memulai petualangan, Hibiki menemukan hal aneh, di mana hutan tersebut seperti hidup. Maksudnya pohon-pohon yang ada di sana seakan-akan mau mencelakai mereka. Akan tetapi saat Hibiki mau menolong temannya yang tergelincir, tiba-tiba akar pohon itu hidup dan berniat mau mencengkram tangannya. Hibiki yang ketakutan pun langsung pergi begitu saja dan meninggalkan teman-temannya yang lain. Kemudian pada malam harinya, di saat Hibiki tertidur lelap, lagi-lagi dirinya harus mengalami mimpi buruk, di mana pada mimpinya ia melihat kotak misterius itu terbuka dengan sendirinya. Di malam yang sama, terjadilah kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan kuil tempat keluarga Shinjiro tinggal. Nah, dari kejadian itu, semua anggota keluarga berhasil diselamatkan, terkecuali ayah Shinjiro yang tewas dalam insiden tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, saat semua orang sedang menjenguk Shinjiro di rumah sakit, tak lama datang seorang detektif dengan membawa kabar mengejutkan. Ternyata pelaku yang menyebabkan kuil terbakar adalah Hibiki. Dengan bukti rekaman CCTV, terlihat Hibiki mencoba membakar kotak misterius menggunakan bensin. Namun sialnya, bensin yang berceceran itu malah membakar seluruh bangunan kuil.
Atas bukti yang kuat, Hibiki pun dijadikan tersangka utama dalam kasus ini. Namun sebelum lanjut ke pihak penegak hukum, Hibiki menjalani pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Di sini sang dokter menemukan sebuah kelainan mental pada diri Hibiki, di mana Hibiki sulit membedakan mana kehidupan nyata dan mana yang hanya halusinasi. Dokter merasa mungkin Hibiki melakukan itu karena pengaruh dari kelainan mentalnya, dan menurut undang-undang yang berlaku, Hibiki tidak bisa dijatuhi hukuman karena mengidap gangguan atau kelainan mental. Namun bukan berarti Hibiki bisa bebas begitu saja. Lantas sang dokter menyuruh Mei untuk merawat Hibiki di rumah sakit, dan dokter juga menanyakan tentang ibu Hibiki karena selama pemeriksaan Hibiki terus menyebut nama ibunya. Lantas Mei pun menjawab bahwa ibu kami sudah lama meninggal sekitar 13 tahun yang lalu akibat bunuh diri. でも響はどうなるんですか? 自殺して亡くなりました。 Kemudian berita tentang kasus ini dengan cepat menyebar sehingga membuat orang-orang mulai membenci keluarga Hibiki, termasuk Miu dan Teru sebagai teman dekatnya. Bahkan yang lebih parahnya, rumah mereka menjadi sasaran kemarahan warga, di mana para warga mendesak supaya mereka segera pindah. Kala itu, Mei yang baru saja pulang tiba-tiba dirinya melihat si nenek sedang duduk sambil memegang foto mendiang ibu Mei atau anak dari Yumiko. Di sini Yumiko bercerita bahwa apa yang dialami oleh Hibiki pernah dialami oleh ibu mereka. Setelah itu, pada keesokan harinya, Mei menjenguk kembali Hibiki di rumah sakit. Di sini Hibiki memberitahu bahwa akhir-akhir ini dirinya sering dihantui oleh kotak misterius itu. Ia juga bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu terdapat seorang wanita yang takut anaknya dikutuk, di mana wanita itu berusaha membawa kotaknya ke hutan Aokigahara. Kemudian wanita itu pun bunuh diri demi bisa menyelamatkan anak-anaknya dari kutukan kotak tersebut. Mei yang kebingungan bertanya, dari mana Hibiki mendapatkan cerita barusan? Hibiki menjawab, ia mendapatkan cerita itu dari ibunya sendiri. Sekembalinya ke rumah, saat Mei sedang menyiapkan makan malam sambil memanggil neneknya, akan tetapi si nenek tidak menyaut panggilan dari Mei, dan saat dicek, ternyata Yumiko sudah tewas dengan salah satu jari manisnya hilang. Mei yang kelelahan karena terus-terusan mewek membuat dirinya tertidur dan bermimpi saat dirinya masih kecil. Hari itu ibunya yang bernama Kotoni menyuruh Mei menjaga adiknya yaitu Hibiki yang sedang bermain. Namun tiba-tiba Mei menemukan sebuah kotak misterius di suatu tempat. Awalnya Mei mau membuka kotak itu, namun dicegah oleh sang ibu. Hingga pada akhirnya ia ingat apa yang diceritakan oleh Hibiki saat di rumah sakit, bahwa sebenarnya wanita yang bunuh diri itu adalah ibu mereka. Loh. Setelah terbangun dari tidurnya, Mei yang merasa hal buruk akan menimpa Miu, dirinya pun langsung pergi mendatangi rumahnya. Tetapi sesampainya di sana, Mei hanya bertemu dengan Teru dan Shinjiro. Lantas Mei langsung memberitahu bahwa dirinya memiliki firasat buruk pada Miu. Teru pun mencoba menghubunginya, namun ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Maka dari itu, Teru mencoba mengecek GPS untuk melacak keberadaan sang istri. Dan ternyata Miu sudah berada di hutan Aokigahara. Ternyata sebelum pergi ke sana, Miu mendapatkan teror dari kotak misterius dan secara tak sadar membawanya ke hutan tersebut. Sesampainya di area hutan, mereka sempat melihat sebuah mobil yang masih menyala terparkir begitu saja. Kemudian keluarlah dua orang dari dalam hutan yang ternyata orang itu adalah polisi hutan yang membawa HP milik Miu. Seketika membuat Teru marah, bagaimana bisa HP milik istrinya berada di tangan polisi hutan. Lantas polisi tersebut menjawab bahwa aku hanya menemukan HP ini berada di tanah tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Teru yang masih emosi mencoba mencari ke area sekitar, namun sayang dirinya tidak menemukan keberadaan Miu. Karena sudah terlanjur bertemu, akhirnya polisi hutan ini menceritakan sedikit tentang hutan tersebut.
di mana dahulu hutan ini digunakan untuk mengeksekusi orang-orang miskin yang dianggap tidak berguna. Tujuannya untuk menekan jumlah populasi dan beban negara. Namun seiring berjalannya waktu, tempat ini malah didatangi oleh orang-orang frustasi yang ingin mengakhiri hidupnya, dan hal itu masih terjadi hingga sekarang. Kemudian mereka pun mulai menanyakan tentang kotak misterius itu pada si polisi hutan. Akan tetapi polisi tersebut tidak menjawab sepatah kata pun dan pergi begitu saja meninggalkan mereka. Nani? Hako? Kemudian ketika mereka berada di tengah perjalanan kembali pulang, mereka pun mulai membahas tentang Hibiki yang mencoba membakar kotak misterius itu. Di sini mereka yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Hibiki menyimpan arti di baliknya. Kemudian pada keesokan harinya, mereka pun pergi ke rumah sakit tempat Hibiki dirawat. Namun hanya Mei yang diperbolehkan masuk, jadi ialah yang akan menanyakan langsung pada adiknya itu. Ketika mengobrol, Hibiki menjelaskan, memang benar secara sadar ia telah membakar kotak tersebut. Namun kotak itu sangat sulit dihancurkan dan sekarang ia tidak tahu di mana keberadaannya. Selama dirawat di rumah sakit, Hibiki juga sering mendapatkan teror hingga membuat kondisi mentalnya semakin memburuk. Maka dari itu, pihak rumah sakit harus memindahkan Hibiki ke ruang isolasi. Dokter yang menanganinya pun memberitahu bahwa dirinya akan semaksimal mungkin merawat Hibiki. Kemudian sang dokter pun masuk ke ruang isolasi sendirian. Setelah beres di rumah sakit, Teru pun berpamitan pada teman-temannya karena ia akan mencari Miu sendirian. Akan tetapi baru saja keluar dari rumah sakit, Teru melihat potongan jari di lantai dan saat mengambilnya, tiba-tiba entah apa yang telah terjadi, tiba-tiba dokter yang menangani Hibiki terjatuh dari lantai atas dengan mulut yang robek dan jatuhnya tepat mengenai si Teru hingga tewas. Melihat kematian Teru membuat Mei menangis histeris karena ia harus kehilangan temannya lagi. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Shinjiro. Sementara di sisi lain terlihat tim SAR sedang mencari keberadaan Miu di hutan Aokigahara. Hingga pada akhirnya polisi hutan itu berhasil menemukan Miu, namun dengan jasad yang terperangkap di dalam pohon. Kemudian pada keesokan harinya ketika Mei baru bangun dari tidur, ia dibuat terkejut saat melihat Shinjiro yang bertingkah aneh di dapur, di mana ia memotong jari manisnya sendiri menggunakan pisau dapur. Beruntung Mei berhasil membuat Shinjiro tersadar dan segera menelpon tim medis untuk mendapatkan pertolongan. Namun saat sedang menelpon, lagi-lagi Shinjiro bertingkah aneh, di mana ia menyayat lehernya sendiri hingga tewas. Di tengah kesedihan Mei atas teman-temannya yang meninggoy, polisi hutan itu menghampiri Mei yang berada di rumah sakit. Di sini Mei kembali menanyakan tentang kotak misterius itu yang tempo hari belum terjawab. Dan kali ini akhirnya si polisi hutan mau bercerita, yang mana kotak tersebut memang berasal dari hutan Aokigahara. Walaupun hutan tersebut tempat orang-orang bunuh diri, namun ada beberapa orang yang selamat dari percobaan bunuh dirinya. Kemudian orang-orang tersebut berkumpul dan membuat sebuah pemukiman di tengah hutan itu. Tapi anehnya, sudah beberapa tahun bertugas menjadi polisi hutan, sang polisi belum pernah menemukan keberadaan pemukiman tersebut. Dan kotak yang selama ini menjadi masalah tidak lain tidak bukan berasal dari sana. Sekembalinya ke rumah, Mei mencoba mencari buku yang membahas tentang hutan Aokigahara. Pada saat pencarian itu, ia menemukan sesuatu di balik karpet rumahnya, yaitu sebuah gambar yang mungkin sebuah petunjuk tentang pemukiman yang dimaksud. Dan Mei yakin gambar tersebut dibuat oleh mendiang ibunya. Lantas Mei pun segera memfoto gambar itu menggunakan HP. Dan saat memotret, Mei melihat sekilas bayangan seorang wanita yang sedang dieksekusi dengan cara dipotong jari manisnya. Kemudian potongan jari manis itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kotak.
Mei yang mulai merasa ketakutan perlahan-lahan berjalan mundur dan tiba-tiba kotak misterius itu sudah berada di belakangnya. Kemudian pada keesokan harinya, Mei pun langsung mendatangi hutan Aokigahara sambil membawa kotaknya sendirian. Setelah menelusuri hutan lebih dalam, akhirnya Mei menemukan lokasi yang sama seperti pada gambar. Langsung saja ia menaruh kotaknya di tempat tersebut. Setelah beres, Mei pun segera pergi dari sana. Namun ketika kembali pulang, ia sempat tersesat sampai akhirnya Mei bertemu dengan Akina dan beberapa orang lainnya. Ternyata orang-orang yang bersama Akina adalah teman komunitas horor Hibiki yang tempo hari berpetualang, namun mereka malah tersesat, sedangkan Hibiki berhasil selamat dari sana. Maka dari itu mereka pun mulai bersatu untuk berusaha keluar dari hutan ini. Kesenangan pun mulai terasa setelah Akina menemukan tali merah miliknya. Dengan begitu mereka bisa mengikuti tali tersebut menuju jalan keluar hutan ini. Akan tetapi Mei yang berada di barisan paling belakang malah tertinggal oleh Akina dan yang lainnya. Dan saat Mei mencoba mengikuti tali merah milik Akina, dirinya dikorejatkan saat melihat jasad Akina yang sudah tewas tergantung di pohon. Bukan hanya Akina, orang-orang yang tadi bersamanya juga sudah tewas tersangkut di atas tatangkalan. Melihat hal itu membuat Mei pingsan seketika, dan saat tersadar tiba-tiba kaki dan kedua tangannya sudah terikat. Di hadapannya juga sudah ada si Teru bersama Miu. Dan ternyata Mei telah masuk ke pemukiman yang dimaksud oleh polisi hutan. Kenapa polisi tersebut tidak pernah melihat pemukiman ini? Karena tempat ini berada di alam lain, yaitu alam roh. Dan sekarang mereka akan memotong jari manis Mei supaya ia bisa bergabung bersama mereka. Namun sebelum memotong jarinya, terlihat beberapa arwah lain mulai bermunculan untuk menyaksikan pemotongan jari. Kemudian eksekusi pun dilakukan oleh arwah Miu. Namun tiba-tiba muncul arwah ibunya Mei, di mana ibunya Mei lah yang akan melakukan eksekusi pemotongan jari. Di sini Mei sempat berteriak, "Yamete! Yamete!" hingga pada akhirnya jari tersebut terpotong. Dan potongan jari itu dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Seketika para arwah pun bersorak gembira karena mereka akan mendapatkan anggota baru. Namun ternyata jari Mei tidak terpotong, melainkan jari arwahnya ibu Mei lah yang dipotong. Kemudian sang ibu pun dengan cepat membuka seluruh ikatan yang ada di tubuh Mei dan segera membawanya kabur sejauh mungkin dari sana. Namun sayang saat berlari mereka malah terperosok masuk ke dalam lubang yang dalam. Di sini Mei kembali mengingat dengan masa lalunya saat dirinya dan Hibiki masih kecil. Kala itu mereka dan sang ibu pergi ke dalam hutan Aokigahara untuk mengembalikan kotak misterius yang tak sengaja mereka temukan. Namun ketika mau pulang, sang ibu tak sengaja terjatuh ke lubang yang dalam. Kala itu Mei dan Hibiki masih kecil, jadinya mereka tidak bisa menolong ibunya. Lantas sang ibu pun menyuruh mereka untuk segera pulang dan tidak usah memperdulikannya. Namun sebelum itu si ibu berpesan kepada Mei, "Tolong jaga adikmu baik-baik ya." Kemudian kedua anak itu pun terpaksa pergi meninggalkan sang ibu. Nah, jadi merekalah dua anak yang ditemukan oleh polisi hutan saat di awal film. Jadi selama ini sang ibu meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan terjatuh ke dalam lubang karena tidak mendapatkan pertolongan dalam waktu yang lama. Akibat penglihatan itu, Mei pun langsung memeluk jasad ibunya yang sudah menjadi tulang. Sebab ia merasa sangat bersalah akibat tidak mampu menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Teru dan Miu muncul dari atas lubang, di mana mereka menumpahkan kotak itu yang berisi potongan-potongan jari manis. Kemudian jari-jari tersebut perlahan-lahan berubah menjadi arwah yang mengajak Mei agar bergabung dengan mereka.
Di saat Mei sudah terpojok, tiba-tiba Hibiki muncul dan berusaha menyelamatkan sang kakak yang ternyata Hibiki sudah meninggal. Karena saat di ruang isolasi, Hibiki terus mendapatkan berbagai macam teror. Akibatnya, Hibiki yang sudah tidak kuat memutuskan untuk memotong jari manisnya. Jadi sekarang Hibiki sudah berada di alam roh bersama teman-temannya yang lain. Namun di sini Hibiki tidak berusaha mengajak Mei bergabung, melainkan ia berusaha mengeluarkan Mei dari sana. Hingga pada akhirnya mereka pun harus berpisah untuk selama-lamanya. Setelah semuanya selesai, Mei akhirnya ditemukan oleh polisi hutan dengan pakaian yang kotor dan lusuh. Namun kini dirinya sudah bisa hidup dengan tenang tanpa adanya teror dari kotak pembawa sial tersebut. Meskipun harus menahan sedih ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayangi. Ya udah sini Mei, biarkan aku menjadi suamimu. Adegan terakhir memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang tinggal di pinggir pantai. Kala itu terdapat seorang gadis kecil sedang bermain di halamannya sambil menaiki sepeda. Akan tetapi saat berada di garasi, secara tak sengaja gadis kecil ini menemukan kotak misterius itu. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di alam bawah sadar mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hasib, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.